Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriana. Di pertemuan pertama, saya sudah memperkenalkan diri saya melalui video, dan hari ini saya juga menyampaikan kepada kalian melalui video tetapi berbeda. Kali ini adalah saya menyampaikan sebuah materi dan kalian harus mendengarkan sampai habis, kalian harus menyimaknya sampai habis karena di akhir saya akan memberikan kalian tugas. Kita masuk ke materi. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Itu ada di bab 4 ya. Jadi kalian silahkan dengarkan dan juga silahkan dilihat bukunya. Ya, sekarang kita lanjut ke bab 4 dengan judul peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah memasuki usia ke-75 tahun merdeka sejak The Founding Father Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi tahun 1945 sebagai tanda berakhirnya sebuah penjajahan di Indonesia. Jadi untuk perjuangan yang diperoleh kemerdekaan Indonesia itu tidak diperoleh secara tiba-tiba dan tidak muncul secara tiba-tiba. Namun banyak sekali proses panjang yang didahuluinya. Untuk peran umat Islam sendiri, di sini peran umat Islam sangat berperan besar. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam melawan kolonial Portugis, Belanda dan juga Inggris, dan diawali dengan kerajaan-kerajaan, kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat semesta yang dipimpin sebagian besar oleh para ulama. Lalu peran umat Islam di sini sebagai laskar dan pemimpin, seperti perang Diponegoro, perang Padri, dan perang Aceh, lalu merupakan bentuk perjuangan dalam melawan penjajah pada masa Davide et Impera. Selanjutnya saya akan menampilkan slide. Saya menggunakan voice over, tetap dengan suara saya. Kalian harus mendengarkan sampai habis karena di akhir video saya ingin kalian menuliskan di kolom komentar mengenai pembelajaran pada saat ini. Hanya sekitar pembelajaran saat ini aja ya, jangan ke yang lain-lain. Jadi jangan lupa di kolom komentar itu kalian tulis nama, kelas, dan juga jurusan kalian apa ya. Karena itu adalah tugas kalian. Nah, nanti saya akan beri kalian nilai. Jadi siapa yang tidak ada namanya di situ saya tidak akan memberikan nilai. Jadi kalian memang harus menonton sampai akhir dan berikan pendapat kalian mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari pada saat ini ya. Oke, mungkin itu saja. Setelah ini saya akan menampilkan slide. Tetap menggunakan suara saya dengan voice over. Ya, terima kasih. Silahkan didengar. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dilanjutkan dengan Belanda. Yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan. Antara lain, pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah dari Davide et Impera. Kedua, masa kebangkitan nasional di antara tokoh perjuangan Indonesia pada masa ini adalah 1. Pangeran Diponegoro, 2. Tengku Umar, 3. Hos Cokro Aminoto, 4. Ahmad Dahlan, 5. Hasyim Asy'ari.
Kisah kumpulan kesaktian Pangeran Diponegoro. Dalam suatu peperangan tentu tidak lepas dari keajaiban atau sesuatu yang datang di luar nalar. Perlu diketahui bahwa para prajurit Pangeran Diponegoro juga memiliki keistimewaan dalam melakukan peperangan karena ketabahan dan keikhlasan mereka dalam membela tanah air dan agamanya. Di dalam Babad Diponegoro disebutkan bahwa pada waktu Pangeran Diponegoro sedang berada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di dalam benteng keraton, tiba-tiba tentara Belanda menggempur Pangeran Diponegoro dengan tembakan-tembakan senjata hingga keraton diliputi asap tebal. Perlu diketahui pada saat itu setiap senjata dinyalakan pasti mengeluarkan asap. Saat pertempuran hebat, Pangeran Diponegoro dihujani oleh tembakan-tembakan senjata di lorong keraton sehingga suasana semakin gelap dan mencekam. Akan tetapi tembakan-tembakan senjata yang mengarah ke tubuh Pangeran Diponegoro ibarat seperti ditawuri pasir. Pangeran Diponegoro mengatakan ini adalah kehendak Allah. Beliau tidak mengatakan ini adalah kesaktian ataupun kekebalan. Pangeran Diponegoro juga bercerita, saat beliau sedang naik kuda, tiba-tiba beliau terkena granat kecil di dadanya, tetapi granat kecil itu mental atau memantul ke arah penuntun kuda, dan justru penuntun kudalah yang terluka. Diceritakan oleh Residen Manado saat Pangeran Diponegoro menjalani pengasingan di daerah Manado. Pada waktu itu, Residen Manado menceritakan cuaca begitu panas, sehingga saat ia duduk bersama Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro membuka bajunya dan ia melihat tidak ada luka sedikit pun di tubuh Pangeran Diponegoro. Dengan kejadian itu, Residen Manado menyimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro benar-benar sakti dan betul apa yang dikatakan De Kock, Jenderal Belanda, bahwa Pangeran Diponegoro adalah manusia yang terbuat dari besi. Pangeran Diponegoro juga menceritakan saat beliau berada di wilayah Klaten, Pangeran Diponegoro mengalami luka tembak dan ini membuat Pangeran Diponegoro terpukul dan malu pada dirinya sendiri. Pangeran Diponegoro menceritakan saat di dalam sebuah pertempuran, beliau berada dalam suasana yang sangat sulit, bahkan kudanya pun sulit dikendalikan. Saat Pangeran Diponegoro bersama Sentot Prawirodirjo dalam sebuah pertempuran. Pangeran Diponegoro berkata, "Hai Sentot, janganlah ragu-ragu walaupun pertempuran berkecamuk hebat." Saat berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah peluru menghujam dada Pangeran Diponegoro hingga beliau agak terjengkang dan peluru tersebut pecah berkeping-keping hingga darah mengucur dari dadanya. Pada saat Pangeran Diponegoro melihat baju perangnya berlumuran darah, tiba-tiba beliau teringat istrinya. Apa yang akan terjadi nantinya jika beliau gugur di medan perang ini? Pangeran Diponegoro akan sangat malu jika beliau kalah dalam perang. Beliau pun tertunduk lalu terus berjalan, kemudian diingatkan oleh penuntun kuda bahwa baju perangnya sudah berlumuran darah. Selanjutnya, kuda kesayangan Pangeran Diponegoro seolah-olah mengetahui perasaan malu tuannya itu, sehingga ia berlari kencang membawa tuannya dengan tidak melalui jalan seperti biasanya, tetapi menerobos melalui kebun-kebun dan hutan-hutan menuju suatu tempat. Dalam Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro tidak pernah mengatakan bahwa beliau sakti ataupun kebal. Akan tetapi beliau selalu mengatakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu datang karena beliau selalu berserah diri kepada Allah dan ikhlas melakukan hanya kepada Sang Pencipta. Wallahu alam.